Oke, pelajar smart, pejuang PTN favorit melalui jalur tes UTBK SBMPTN 2020. Kita lanjut lagi ya pembahasan prediksi soal-soal tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN 2020 dari channel Matematika Pak Surbakti. Pembahasan kita kali ini sudah memasuki pembahasan bagian yang ke-9. Pak Surbakti ambil dengan submateri gradien dan persamaan garis lurus. Baik, pelajar smart, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Suatu garis L pada bidang XY melalui titik 6, 10 dan mempunyai koefisien kemiringan garis tengah. Manakah di antara titik-titik di bawah ini yang terletak pada garis L tersebut? Titik yang pertama 0,7, yang kedua 2,6, titik yang ketiga 2,8, dan titik yang keempat 4,10. Tentunya untuk meneliti apakah titik-titik pada pernyataan 1 sampai 4 melalui garis L, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu persamaan garis L yang melalui titik 6, 10 dengan koefisien kemiringan garis setengah. Pelajar smart, kita ingat kembali bahasa koefisien kemiringan garis itu merupakan gradien garis ya. Itu nama lain atau definisi dari gradien garis dan sering dilambangkan dengan M ya, dilambangkan dengan M. Jadi gradiennya setengah dan melalui titik X1Y1, kita sebut X1Y1, titik yang dilalui itu dengan koordinat 6, 10. Jadi soal ini adalah sebenarnya soal persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien M. Kita ingat kembali rumusnya bahwa Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X, iya X kurang X1. Untuk X1 6 dan Y1 10 kita substitusi, maka Y kurang 10 sama dengan setengah dikali X dikurang kurang 6, atau Y kurang 10 sama dengan setengah X kurang 3. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan garis dalam bentuk fungsi linier. Y sama dengan setengah X tambah Y sama dengan setengah X tambah 7 ya. Kita ingat kembali bahwa persamaan garis dalam fungsi linier itu bentuknya Y sama dengan MX tambah MX tambah N dengan gradien M atau koefisien X. Baik pelajar smart, jadi untuk mengetahui apakah titik-titik pada pernyataan 1 sampai 4 melalui garis L dengan persamaan Y sama dengan setengah X tambah 7, tentunya kita cukup mensubstitusi nilai X ya, nilai X dan Y pada persamaan garisnya. Jadi kita uji untuk pernyataan yang pertama ya. Untuk pernyataan yang pertama, untuk X sama dengan 0, tentunya Y sama dengan, kita substitusi setengah dikali 0 tambah setengah dikali 0 tambah 7 atau Y sama dengan 7. Jadi pernyataan yang pertama benar atau terletak pada garis L. Untuk X sama dengan 2 pada pernyataan yang kedua, kita substitusi kembali, tentunya setengah dikali 2 ditambah 7. Nilainya sama dengan 8. Jadi untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 8. Tentunya untuk titik 26 tidak memenuhi. Dari X sama dengan 2, Y sama dengan 8, tentunya opsi yang ketiga, opsi yang ketiga otomatis benar. Jadi karena pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah, pernyataan 2 salah, jadi yang mungkin jawaban adalah opsi B, tanpa menguji tanpa menguji pernyataan yang keempat tanpa menguji pernyataan yang keempat, maka dapat kita pastikan bahwa opsi CDE opsi CDE tidak memenuhi ya. Oke, jelas ya pelajar smart. Baik, kita akan lanjut pembahasan soal yang kedua. Ya, soal yang kedua, suatu garis dengan persamaan Y sama dengan min 3X tambah 2. Manakah di antara persamaan garis di bawah ini yang tegak lurus dengan garis itu? Tentunya kalau kita terbiasa dengan gradien dan persamaan garis lurus, tentunya soal ini sangat simpel untuk
kita jawab ya, termasuk soal yang sangat sederhana. Dari kalimat tegak lurus, kita mengetahui bahwa ketika garis itu tegak lurus, maka gradien kedua garis kalau dikali sama dengan negatif 1. Kita tahu pasti bahwa gradien garis ini diketahui ya, karena ditulis dalam bentuk fungsi linier, maka gradiennya sama dengan koefisien X ya. Jadi kita tinggal mencari manakah garis ya yang memiliki gradien sama dengan 1/3. Karena negatif 3 dikali 1/3 sama dengan negatif 1 ya. Tentunya itu adalah garis pada persamaan yang kedua dan garis pada persamaan yang keempat. Ini masing-masing gradiennya sama dengan 1/3. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C ya. Itu kalau kita terbiasa. Jadi Pak Surbakti akan kembali menjelaskan kepada pelajar smart yang mungkin belum terbiasa dengan materi ini. Kita ingat kembali bahwa garis secara umum dituliskan di dalam bentuk eksplisit ya, atau sering disebut dengan persamaan luar garis atau persamaan umum fungsi linier. Kita katakan Y sama dengan mx tambah n. Ketika garis dalam fungsi linier, maka gradien tersebut adalah koefisien dari variabel x-nya ya. Gradien di dalam persamaan garis lurus itu merupakan koefisien kemiringan garisnya. Yang kedua, garis ditulis dalam bentuk umum atau sering kita kenal dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Persamaan ini sering juga disebut dengan persamaan dalam garis atau persamaan implisit garis. Jadi ketika garis ditulis dalam bentuk umum, maka koefisien kemiringannya atau gradiennya itu sama dengan negatif dari koefisien variabel X ya per koefisien variabel Y atau min A per B. Jadi kita ingat bahwa hubungan dua buah garis ya, hubungan dua buah garis, kalau garis pertama kita sebut M1 dan garis kedua kita sebut M2, maka ketika M1 sama dengan M2 ini garis tersebut sejajar ya. Ingat, syarat garis sejajar, gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua ya. Jadi ketika gradien garis pertama dikali gradien garis kedua itu sama dengan negatif 1, ini adalah syarat garis yang tegak lurus pada soal kita. Baik pelajar smart, tentunya dari penjelasan yang Pak Surbakti berikan bahwa Y sama dengan negatif 3X tambah 2, ini gradiennya sama dengan, kita katakan garis pertama, M1 sama dengan negatif 3 ya. Dari syarat garis tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Kita sebut gradien garis yang dicari, yang mau kita cari hubungannya, kita sebut M2. Supaya tegak lurus, maka gradiennya itu jika dikali harus menghasilkan negatif 1. Maka min 3 M2 sama dengan min 1, atau M2 sama dengan min 1 per min 3 atau 1/3. Jadi untuk mencari pasangan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 3X tambah 2, kita cukup mencari garis dengan gradien 1/3 ya. Jelas ya pelajar smart? Baik, tentunya kalau kita teliti ya, untuk persamaan garis yang pertama 3X tambah Y kurang 2 sama dengan 0, tentunya dari rumus M sama dengan min A per B, maka gradien garis yang pertama ini sama dengan negatif 3 ya, min 3/1. Untuk garis yang kedua ya, 3Y sama dengan X tambah 2, ini dapat kita rubah ke dalam bentuk umum ya, dapat kita rubah ke dalam bentuk umum bahwa kita pindahkan ke ruas kiri, maka persamaan berubah menjadi min X tambah 3Y kurang 2 sama dengan 0 ya, memenuhi bentuk umum persamaan garis. Jadi dari sini maka M sama dengan min A per B, tentunya min 1 per 3 atau sama dengan 1/3. Jelas ya, gradiennya sama dengan 1/3. Untuk persamaan garis yang ketiga, karena dia di dalam bentuk umum fungsi linier Y sama dengan mx tambah n, maka gradiennya sama dengan koefisien dari X. Jadi M sama dengan setengah. Untuk
persamaan garis yang keempat, X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0, maka M sama dengan min A per B, tentunya min 1 per min 3 atau sama dengan 1/3. Jadi jelas ya bahwa garis pada persamaan yang kedua dan keempat itu bergradien 1/3, sehingga yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 3X tambah 2 yang memenuhi adalah garis pada persamaan 2 dan persamaan yang 4, atau 2 dan 4 saja yang benar. Jelas ya pelajar smart? Mudah-mudahan apa yang kami bagikan dalam materi gradien dan persamaan garis lurus pada kesempatan kali ini dapat membantu persiapan pelajar smart untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi di dalam menghadapi tes UTBK SBMPTN 2020. Jika kalian merasa tutorial yang Pak Surbakti bagikan bermanfaat, bantu kami dengan cara like, komen, dan share. Khusus untuk pelajar smart yang penasaran dengan materi ini, Pak Surbakti sudah mempersiapkan bahan latihan pada deskripsi pada video kita kali ini. Berikan jawabanmu di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dapat sedikit membantu persiapan pelajar smart untuk dapat lulus di PTN favorit, PTN impian. Selamat belajar dan salam sukses dari kami, channel Matematika Pak Surbakti. Selamat belajar.